Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alizai Kaulandari dengan NIM 434221005 akan melakukan presentasi mengenai ujian akhir semester dalam mata kuliah Proyek 2. Dalam hal ini, untuk presentasi kali ini yaitu mengenai laporan proyek akhir kami, yaitu akan melakukan presentasi 4 presentasi lebih tepatnya. Yang pertama yaitu mengenai pengajuan topik dan juga judul proyek akhir, yang meliputi latar belakang memilih judul, yaitu ada melakukan mini riset penelitian sebelumnya dan juga pembuatan dokumen review masing-masing penelitian sebelumnya dan juga beserta kelebihan dan juga kekurangan masing-masing penelitian, dan juga pemilihan sumber data untuk penelitian dan pemilihan model, serta rencana kontribusi penelitian. Yang PPT yang kedua yaitu mengenai pembuatan konsep, topik, dan juga judul proyek akhir. Dan di sini diharuskan untuk berkomunikasi langsung dengan pembimbing. Dan yang ketiga ada proposal proyek akhir. Ada yang kedua mengenai implementasi proyek akhir, meliputi yang pertama data collection dan juga preprocessing dataset, dan juga pembuatan dokumen EDA. Yang PPT yang kedua yaitu mengenai eksperimen model, source code, dan juga hasil eksperimen, dan juga progress report dari proyek akhir kami. Dan yang terakhir ada namanya laporan akhir proyek, yang isinya yaitu keempat PPT yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung menjelaskan dan juga masuk ke PPT yang pertama. Baik, langsung saja saya izin share screen terlebih dahulu di sini. Baik, topik yang pertama yaitu PPT yang pertama yaitu mengenai pengajuan topik dan juga judul proyek akhir dengan latar belakang memilih judul, dengan saya Zai Kaulandari dengan 4342210045. Setelah itu kita langsung masuk nih ke pengantar. Alasan mengapa saya memilih judul ini. Jadi saya sudah melakukan riset di Indonesia itu sendiri. Banyaknya berita di Indonesia mengungkap jika banyaknya kasus mengenai gangguan mata, baik terjadi di anak-anak, remaja maupun dewasa, seperti yang ada di berita di sini. Dari Kemenkes RI, ungkap tingginya prevalensi gangguan mata pada anak. Setelah itu ada berita juga dari Kemenkes, lebih tepatnya pada Hari Mata Sedunia, yaitu rilis Kementerian Kesehatan, sayangi mata Anda sendiri, ini untuk investasi masa depan. Dan di sini lebih jelasnya ada di sini, sayangi mata anak dari dini untuk investasi masa depan. Jadi, menurut data International Agency for the Prevention of Blindness pada tahun 2021, 165 juta anak di seluruh dunia itu mengalami rabun jauh atau biasanya kita kenal dengan miopi. Dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat menjadi 270 juta pada 2050. Dan ini ada Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Harbuwono mengatakan menjaga kesehatan mata sejatinya adalah investasi masa depan, dan juga melalui penglihatan anak-anak mulai belajar dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dan adanya gangguan penglihatan dapat berdampak pada perkembangan kognitif, emosional, dan juga sosial anak-anak kita, kata Prof. Dante, Wakil Menteri Kesehatan RI. Setelah itu kita masuk ke berita selanjutnya. Di sini ada epidemi miopi atau rabun jauh yang peningkatannya mulai memprihatinkan sejak pandemi COVID-19. Itu seperti yang tertulis di sini, Worldwide in 2010, populasi miopi itu uh, ada kenaikan di tahun 2020 pada saat COVID-19, seperti itu. Dan di sebelahnya ada mengenai prevalensi angka pengidap miopi dari tahun ke tahun, dan sumbernya dari nerdist.com, dan sebenarnya ini sumbernya dari drbleonard.com. Jadi pada tahun 2000 itu cuma 22%, naik ke 2010 jadi 28%, 2022 jadi 33%, dan sampai di 2050 di 52%, seperti itu. Dan selanjutnya kita langsung masuk saja, itu tadi pengantar mengenai mini riset review mengenai penelitian sebelumnya. Jadi dalam proses penyusunan penelitian ini, saya telah melakukan penelusuran dan juga telah pustaka terhadap puluhan jurnal ilmiah yang relevan, baik nasional maupun internasional, yang membahas topik terkait deteksi dan juga klasifikasi miopia menggunakan pendekatan berbasis citra fundus dan juga kecerdasan buatan atau AI. Dari sekian banyak literatur yang dikaji, saya kemudian menetapkan 7 jurnal utama sebagai landasan teoritis dan metodologis yang paling berpengaruh terhadap arah penelitian ini. Jadi mungkin kurang lebih saya sudah membaca sekitar 20-30 jurnal, tapi saya menetapkan 7 jurnal utama saja, dan penetapan 7 jurnal tersebut didasarkan pada kedalaman metode yang digunakan, yaitu tingkat kontribusi terhadap perkembangan sistem deteksi, pendekatan explainable AI melalui LIME atau Local Interpretable Model Agnostic Explanation, yang saya gunakan dalam penelitian ini. Selain itu, tujuan terhadap jurnal-jurnal tersebut juga menguatkan alasan saya dalam memilih pendekatan klasifikasi sebagai metode utama, tidak hanya untuk membedakan kondisi normal dan juga miopia, tetapi juga untuk mengelompokkan tingkat keparahan miopia secara lebih spesifik. Dan hal ini menjadi penting mengingat pendekatan klasifikasi yang bersifat granular dapat mendukung pengambilan keputusan klinis secara lebih akurat dan juga kontekstual. Dan ini masuk ke jurnal utama saya yang pertama. Di sini ada jurnalnya, screenshot jurnal. Saya itu ini menggunakan model deep learning menggunakan SquareNet untuk mengklasifikasikan status miopia dari patara refraksi retina yang diperoleh melalui perangkat khusus bernama Foveika Peripheral Reflector atau VFPR, dan model ini menunjukkan performa tinggi dengan AUC 0,974 dan akurasi 81%, yang menggunakan GradCam untuk menjelaskan area retina yang berkontribusi terhadap prediksi dan menunjukkan bahwa AI mampu mengidentifikasi pola yang bahkan tidak terlihat oleh dokter mata. Dan studi ini menegaskan potensi AI sebagai alat bantu diagnosis yang akurat dan dapat dijelaskan secara visual. Untuk kelebihannya sendiri itu menggunakan pendekatan interpretable AI, yaitu GradCam, bukan hanya
model black box, dan model CNN SquareNet dioptimalkan untuk efisiensi dengan performa yang tinggi, dan studi berbasis data klinis real dari 214 anak-anak dengan hasil yang valid, dan menemukan bahwa AI bisa mengidentifikasikan pola pada area vertikal dan juga retina yang sering diabaikan oleh manusia. Dan kekurangannya sendiri pada penelitian ini yaitu data input berupa peta refraksi retina dari FDR bukan citra fundus, dan sulit direplikasi secara umum karena perlu alat khusus. Jadi klasifikasi hanya biner yaitu miopia dan juga non miopia saja, dan tidak membahas tingkat keparahan, dan datanya cukup terbatas, yaitu cuma 214 data untuk ukuran deep learning. Yang kedua, yaitu ada jurnal Ocular Disease Detection Using Recent Deep Learning Techniques, yaitu jurnal ini mengevaluasi berbagai arsitektur deep learning, yaitu resistant efficiency net, net untuk deteksi multi-label penyakit pada mata termasuk pathological myopia. Dan model-model diuji pada dataset ODIR dengan total 8 kategori penyakit, hasil menunjukkan AUC mencapai 98,31% untuk 6 penyakit dan 96,04% untuk 8 penyakit. Kelebihannya mampu mengklasifikasikan banyak penyakit sekaligus. Multi-label classification menunjukkan performa tinggi pada dataset dunia nyata atau ODIR, dan juga evaluasi berbagai backbone CNN untuk membandingkan performa arsitektur, dan pendekatan sangat relevan untuk sistem klinik berbasis screening massal. Untuk kekurangannya sendiri tidak fokus khusus pada miopia atau tingkat keparahannya, tidak menerapkan interpretable AI, dan juga penjelasan hasil masih disederhana untuk semua penyakit, bukan spesifik miopia. Jadi untuk gambaran saja teman-teman. Setelah itu ada PM with AEA, Computational Model for Detection and Interpretation of Pathological Myopia Based on Artificial Intelligence. Penelitian ini menggunakan model deep learning bernama PM with AI untuk mendeteksi pathological myopia atau PM dari citra fundus retina, dan model ini menggunakan efisiensi net F2L yang dioptimalkan dengan attention mechanism dan dilengkapi dengan GradCam untuk interpretabilitas visual. Dan data berasal dari Palm Challenge dan mencakup data training, validasi, dan juga testing. Dan PM menunjukkan performa tinggi, akurasi hampir 97%, AUC hampir 0,99955 teman-teman. Dan serta dapat secara akurat memfokuskan area retina untuk mengindikasikan PM, dan studi ini berdasarkan potensi AI dalam data PM dengan pendekatan yang dapat dijelaskan secara visual. Untuk kelebihannya sendiri, akurasi tinggi, seperti yang saya bacakan tadi, menggunakan efisiensi net F2L dan juga attention mechanism untuk efisiensi dan ketelitian, mengadopsi GradCam untuk interpretabilitas visual diagnosis, dan juga cocok untuk implementasi klinis karena ringan dan bisa digunakan pada fasilitas kesehatan yang terbatas. Dan data diperluas dengan augmentasi data untuk meningkatkan generalisasi model. Kekurangannya sendiri bergantung pada kualitas citra fundus, tidak semua fasilitas memiliki perangkat pencitraan retina, belum menguji model pada kondisi gambar yang sangat bervariasi seperti noise, kabut, dan lain-lain, dan studi ini tidak membahas klasifikasi tingkat keparahan PM, dan masih perlu pengujian lanjut untuk penerapan real-time di klinik. Dan setelah itu ada atau Automatic Detection of Pathological Myopia and High Myopia on Fundus Image. Penelitian ini menggunakan model CNN berbasis ResNet 18 untuk mendeteksi dan juga membedakan antara normal high myopia dan pathological myopia pada citra fundus. Model memiliki dua cabang, satu untuk klasifikasi normal vs abnormal, dan juga satu lagi untuk membedakan high myopia dan juga pathological myopia, menggunakan triple loss dan juga BCL loss. Hasil menunjukkan akurasi 81,82%, precision 83,61%, dan sensitivitas 83,52%. Kelebihannya fokus spesifik pada klasifikasi bertingkat antara HM dan juga PM, arsitektur dua cabang memisahkan proses klasifikasi, efisiensi secara struktural, dan penggunaan triple loss membantu pemisahan kelas yang mirip secara signifikan, dan juga meningkatkan akurasi klasifikasi pada kelas yang sulit dibedakan secara klinis. Dan juga kekurangannya tidak menyertakan interpretasi model, tidak menggunakan LAM ataupun GradCam, dan data bersifat private, tidak tersedia secara umum, dan tidak mengevaluasi performa pada data eksternal atau kurang generalisasi. Setelah itu ada Automatic Screening of Pathological Myopia Using Deep Learning. Penelitian ini membangun sistem screening otomatis untuk mendeteksi pathological myopia dari citra fundus berwarna menggunakan ensemble CNN dan transfer learning, dan dataset ini terdiri dari 3.796 gambar dari Palm, Murad, dan juga klinik komunitas. Dan model mencapai akurasi 99,7% dan juga sensitivitas 99,5% dan juga spesifisitas 100%. Dan kelebihannya performa klasifikasi sangat tinggi pada data real world menggunakan data dari berbagai sumber, yaitu komunitas, rumah sakit, dan kaya variasi, dan juga menerapkan ensemble model dan transfer learning relatif untuk data terbatas, dan juga cocok untuk implementasi klinis atau layanan kesehatan yang primer. Dan kekurangannya sendiri, klasifikasi hanya biner, yaitu PM vs non PM, tidak menggunakan pendekatan interpretable AI, dan juga hasil tidak dapat dijelaskan, dan tidak mengevaluasi klasifikasi tingkat keparahan secara bertahap. Dan selanjutnya, yaitu mengenai application of artificial intelligence in myopia prevention and control. Jurnal ini merupakan artikel tinjauan atau review dan juga komprehensif tentang penerapan AI dalam bidang pencegahan dan juga pengendalian myopia, termasuk deteksi dini, prediksi progresi, klasifikasi resiko, dan manajemen komplikasi. Dan AI digunakan dalam berbagai jenis data seperti citra fundus, OCT, dan juga data biometrik. Dan juga penulis menyoroti peluang dan juga tantangan mengembangkan sistem AI di bidang oftalmologi anak-anak dan juga populasi umum. Untuk kelebihannya sendiri, memberikan tinjauan menyeluruh mengenai penggunaan AI dalam miopi dari berbagai perspektif klinis, berdasarkan integrasi dari data multimodal, yaitu menggunakan fundus, OCT, data klinis, dan lain-lain, dan juga menampilkan ringkasan performa model AI yang telah digunakan di berbagai penelitian, dan mendiskusikan aspek prediksi jangka panjang dan deteksi progresi. Untuk kekurangannya sendiri, tidak melakukan eksperimen atau pengujian model baru, tidak fokus secara spesifik pada klasifikasi tingkat keparahan, dan juga tidak menyajikan visualisasi model atau pendekatan explainable AI seperti LAM atau GradCam. Dan yang selanjutnya,
EA Explorer, a multimodal artificial intelligence system for eye emergency trials and primary diagnosis. Studi ini mengembangkan EA Explorer, sistem AI multimodal untuk klasifikasi tingkat urgensi kasus darurat mata dan diagnosis primer menggunakan metadata pasien dan juga gambar mata dari smartphone dan juga slit lamp. Dan dua model dikembangkan, model Triage dan Net 2021 plus XGBoost, dan model diagnosis Inception F3 dan juga XGBoost. Dia juga data internal dan juga eksternal dari 5 rumah sakit, dan EA Explorer mencapai AUC 0,9888, akurasi diagnosis sekitar hingga 80,8%, dan menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan perawat Triage. Dan juga sistem ini juga mendukung visualisasi interpretatif melalui Gradcam dan juga Sharp dan cocok untuk pelayanan kesehatan primer. Kelebihannya, sistem AI multimodal yaitu gabungan metadata dan juga citra, pendekatan lengkap dan juga kuat, mendukung Triage dan juga diagnosis otomatis pada kondisi darurat mata, cocok untuk fasilitas kesehatan primer dan juga meningkatkan efisiensi pelayanan. Tentu saja dilengkapi Gradcam dan Sharp, dan juga hasil bisa dijelaskan secara visual dan telah diuji secara eksternal di 4 rumah sakit yang berbeda dan validasi kuat. Untuk ukurannya sendiri, akurasi diagnosis menurun di pengujian eksternal CA 71,8% dibandingkan yang internal, tetapi bergantung pada kualitas foto mata dan juga smartphone dari street lamp sendiri. Tantangan di lapangan belum menangani secara optimal diagnosis dengan multi label penyakit, dan implementasi butuh integrasi teknis dan juga pelatihan petugas untuk input metadata dan juga gambar. Dan setelah itu kita masuk untuk pemilihan sumber data untuk penelitian. Dalam tahap awal perancangan penelitian ini, saya berencana menggunakan kombinasi dataset citra fundus dari Kaggle dan juga data klinis dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dengan tujuan agar hasil model memiliki akurasi yang tinggi sekaligus relevansi terhadap kondisi klinis lokal. Namun sayangnya, proses pengambilan data dari rumah sakit memerlukan waktu dan juga prosedur administrasi yang cukup panjang. Sehingga untuk tahap ini saya menggunakan 2 sumber data yang terbuka dan tersedia secara publik. Sebenarnya saya sudah melakukan riset untuk administrasi dalam Rumah Sakit Mata Undaan, tapi memang alurnya itu cukup ribet dan juga memakan waktu yang lama, jadi perlu waktu. Dan akhirnya saya menggunakan 2 dataset yang ada di internet, menggunakan Kaggle dan juga Papillon dataset. Yang pertama, yang Niobe Image dataset dari Kaggle ini dataset berisi total 1.244.794 citra fundus yang terbagi dari 2 kelas, yaitu miope dan juga normal. Meskipun ukuran dataset sangat besar untuk kepentingan efisiensi pelatihan dan juga komputasi, saya hanya menggunakan sebagian gambar yang seimbang antar kelas, jadi saya nggak menggunakan semuanya. Dan dataset ini sangat cocok untuk membangun model klasifikasi biner, yaitu normal vs miopia, karena labelnya jelas dan juga citra memiliki kualitas yang tinggi. Yang kedua, memiliki Papilla dataset. Papilla adalah dataset publik yang diterbitkan oleh tim peneliti dari Spanyol dan tersedia melalui Nature Scientific Data pada tahun 2022. Dan dataset ini dikembangkan sebagai bagian dari proyek penelitian penyakit mata berbasis fundus. Dan apa yang membuat Papilla istimewa, berisi citra fundus resolusi tinggi dari mata kiri dan juga mata kanan, mencakup anotasi medis lengkap termasuk pengukuran oftalmologis, label miopia, dan data demografis pasien. Dan dihimpun melalui prosedur klinis yang terstandar, menjadikan sangat patut dipandang sebagai data penelitian medis. Jadi sebenarnya saya sudah mencari berbagai dataset yang tersedia di internet untuk fundus mata, dan saya merasa Papilla dataset ini yang sangat-sangat cocok untuk judul yang saya pilih seperti itu. Nah, untuk pengolahan mandiri dataset ini untuk menyesuaikan dengan tujuan penelitian yang tidak hanya ingin mendeteksi miopia, tetapi juga mengklasifikasikan tingkat keparahan, maka kedua dataset tersebut saya olah secara mandiri menjadi 2 jenis dataset akhir, yaitu binary dataset dan juga final dataset. Untuk binary sendiri untuk klasifikasi 2 kelas, yaitu normal vs miopia. Tapi kalau untuk yang final dataset ini untuk klasifikasi multi kelas, yaitu tingkat keparahan miopia. Di sini ada low miopia, moderate miopia, normal, dan juga pathological miopia. Dan proses ini melibatkan balancing data, pembersihan, konversi format citra, dan juga penyesuaian label sesuai dengan kebutuhan model klasifikasi. Dan ini untuk pemilihan model juga rencana kontribusi penelitian saya. Untuk pemilihan modelnya sendiri yaitu CNN, FGG16 yang juga LAM. Dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan konvolusional neural network yang biasa terkenal dengan CNN, karena CNN merupakan metode deep learning paling umum dan terbukti efektif untuk pemrosesan citra medis termasuk citra fundus retina. CNN mampu secara otomatis mengekstraksi fitur penting dari citra tanpa perlu fitur engineering manual, teman-teman. Dan setelah meninjau berbagai arsitektur CNN pada penelitian sebelumnya, saya memilih menggunakan FGG16 dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, stabil dan juga terbukti akurat. FGG16 merupakan arsitektur CNN yang telah diuji secara luas dalam berbagai tugas klasifikasi citra medis, dan sifatnya yang deep dan sekuensial membuat proses pelatihan lebih stabil dan juga hasil prediksinya lebih konsisten. Yang kedua, pre-trained model, dan FGG16 ini tersedia dalam bentuk pre-trained model dalam dataset besar seperti ImageNet. Dia memungkinkan saya menggunakan teknik transfer learning sehingga pelatihan model lebih cepat dan juga efisien bahkan pada dataset yang tidak terlalu besar. Yang ketiga, kompatibel dengan explainable AI. Arsitektur FGG16 ini relatif mudah dikombinasikan dengan teknik explainability seperti LAM, yaitu local interpretable model agnostic explanation, karena struktur layernya teratur. Dan ini untuk menggunakan explainable AI atau LAM dalam konteks medis, interpretabilitas itu sangat penting. Oleh karena itu, saya menambah LAM sebagai tag untuk memberikan visualisasi terhadap hasil prediksi model. Dan LAM ini menunjukkan bagian-bagian citra fundus yang dianggap paling berkontribusi terhadap keputusan klasifikasi model. Hal ini sangat penting untuk yang pertama memberikan trust atau kepercayaan kepada pengguna medis. Yang kedua, menurut dokter memahami kenapa sebuah citra diklasifikasikan sebagai miopia atau tidak. Yang ketiga, mendukung transparansi dan juga tanggung jawab sistem AI dalam konteks klinik. Dan selanjutnya, penelitian ini dirancang untuk memberikan kontribusi pada beberapa aspek yang belum banyak dijelajahi dalam studi sebelumnya, yaitu yang pertama, klasifikasi tingkat keparahan miopia. Mayoritas penelitian sebelumnya yang melakukan klasifikasi biner, yaitu normal ataupun miopia. Sedangkan penelitian ini fokus pada multi kelas, yaitu mengklasifikasikan tingkat keparahan miopia, misalnya ringan, sedang, berat. Dan ini memberikan nilai tambah dari segi granularitas diagnosis. Yang kedua, pemanfaatan dan juga pengolahan dataset publish secara mandiri. Dataset diolah secara manual
untuk membentuk struktur data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yang saya lakukan, masuk blazing kelas, validasi label, dan augmentasi data. Ini mendukung replikasi dan juga proses studi yang serupa. Yang ketiga, integrasi explainable AI dalam berbasis myopia. Dengan menambahkan layang penelitian ini tidak hanya fokus pada akurasi, tapi juga pada kemampuan interpretasi hasil, menjawab kebutuhan penting di dunia medis terkait transparansi algoritma, dan juga yang terakhir, tantangan sistem yang potensial untuk web development, dan model ini dirancang untuk nantinya dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi web sebagai alat bantu diagnosis, dan juga membuka peluang untuk pembangunan sistem diagnosis mandiri yang ringan, cepat, dan dapat diakses. Jadi, dengan menggabungkan pendekatan klasifikasi multikelas, arsitektur yang kebutuhan, dan juga metode explainable AI seperti LAM, saya berharap penelitian ini tidak hanya menghasilkan model yang akurat, tetapi juga dapat dipahami dan juga dipercaya oleh tenaga medis sebagai bagian dari pengambilan keputusan klinis berbasis AI. Mungkin itu saja presentasi untuk PPT saya yang pertama. Mohon maaf kalau ada salah kata untuk PPT saya yang pertama. Lanjut kita ke PPT yang kedua. Baik, kita lanjutkan mengenai presentasi yang kedua, yaitu mengenai pengajuan topik dan juga judul proyek akhir, sama seperti yang PPT sebelumnya, tetapi beda topik, yaitu mengenai pembuatan konsep topik dan juga judul proyek akhir. Dengan saya, Zekoloderi dengan 43421045. Kita masuk ke pendahuluan. Jadi sebelum kita masuk ke latar belakang, saya mau menginformasikan jika saya sudah melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing saya sebelumnya mengenai proposal dan juga proyek akhir saya. Baik, kita langsung masuk ke materi, yaitu latar belakang. Miopia atau mata minus itu adalah gangguan refraksi yang menyebabkan objek-objek jauh tanpa kabut. Dan kondisi ini semakin umum terjadi, terutama pada anak muda dan pekerja digital. Dan jika tidak ditangani, dapat berkembang menjadi komplikasi yang serius seperti glaukoma atau ablasi retina. Sayangnya, keterbatasan fasilitas kesehatan dan rendahnya kesadaran masyarakat membuat deteksi dini sulit dilakukan. Dan di sisi lain, kemajuan teknologi seperti artificial intelligence atau biasa yang kita kenal dengan AI, khususnya di dengan CNN, membuka peluang untuk melakukan deteksi otomatis terhadap miopia menggunakan gambar fundus mata. Dan model CNN seperti FG16 terbukti andal untuk klasifikasi citra medis. Dan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna, pendekatan explainable AI atau seperti lain dapat digunakan untuk menjelaskan alasan prediksi yang dihasilkan. Dan juga penelitian ini menggunakan aplikasi berbasis website yang dapat mendeteksi kemungkinan miopia secara otomatis dan juga cepat dan transparan menggunakan model CNN dan visualisasi XI. Kita masuk ke rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana cara mengembangkan sistem berbasis website yang dapat mendeteksi berbagai tingkat miopia menggunakan metode CNN. Dan yang kedua, bagaimana sih mengembangkan model CNN yang optimal untuk klasifikasi tingkat miopia seperti normal, miopia ringan, miopia tinggi, dan juga miopia pathologis pada citra mata. Yang kedua, tujuan penelitian. Sama seperti rumusan masalah ada dua juga. Yang pertama, mengembangkan sistem berbasis website untuk mendeteksi berbagai tingkat miopia dengan menggunakan metode CNN. Dan juga mengembangkan model CNN yang optimal untuk klasifikasi tingkat miopia seperti normal, miopia ringan, miopia tinggi, dan juga miopia pathologis pada citra mata. Yang ketiga, mengenai manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan solusi praktis dan efektif bagi masyarakat dalam mendeteksi gangguan penglihatan miopia dengan berbagai tingkat keparahan. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas layanan deteksi dini miopia, terutama bagi masyarakat dengan daerah terpencil atau dengan keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan mata. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini gangguan penglihatan dan perawatan mata yang tepat waktu. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Definisi. Jadi di sini ada beberapa definisi yang harus diketahui terlebih dahulu. Yang pertama, miopia. Miopia adalah kelainan refraksi mata yang menyebabkan penglihatan kabur saat melihat objek jauh. Gangguan ini terjadi karena cahaya yang masuk difokuskan di depan retina, bukan tepat di atasnya. Yang kedua, ada fundus mata adalah bagian belakang bola mata yang meliputi retina, saraf optik, dan juga pembuluh darah. Dan gambar fundus sering digunakan dalam diagnosis penyakit mata termasuk miopia. Dan juga ada artificial intelligence atau AI dalam bidang ilmu komputer yang meniru kecerdasan manusia, salah satunya untuk pengambilan pola juga klasifikasi data visual. Yang keempat ada deep learning, yaitu bagaimana adalah bagian dari AI yang menggunakan jaringan saraf neuron dalam atau deep neural networks termasuk convolutional neural net atau CNN untuk memproses data gambar secara otomatis. Dan juga ada VGG16 adalah arsitektur CNN populer yang memiliki 16 lapisan dan juga dikenal efektif dalam tugas klasifikasi citra medis karena kemampuannya mengekstraksi fitur visual dengan baik. Dan terakhir ada explainable AI adalah pendekatan dalam AI yang bertujuan menjelaskan alasan di balik keputusan model, dan juga salah satu teknik XI adalah LAM yang memberikan visualisasi lokal dari prediksi model agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Dan selanjutnya ada penelitian terdahulu. Di sini ada salah satu yaitu PMRTA, a computational model for the detection and interpretation of pathological miopia based on artificial intelligence. Dan jurnal ini mengembangkan model otomatis berbasis AI bernama PMRTA untuk mendeteksi pathological miopia dari citra fundus retina. Dan juga arsitektur utama yang digunakan adalah efficiency net F2L dengan penambahan attention mechanism untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi klasifikasi. Selain itu digunakan GradCam untuk menjelaskan area citra yang menjadi dasar prediksi, dan juga dataset berasal dari Palm Challenge terdiri dari ribuan gambar fundus teranotasi. Dan model ini mencapai akurasi hingga 97,25% dan auto sebesar 0,9955, menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya akurat tetapi juga dapat dijelaskan secara dan juga berpotensi tinggi diterapkan dalam praktik klinis. Dan yang kedua ada mengenai multimodal artificial intelligence system for eye emergency triage and primary diagnosis. Penelitian ini memperkenalkan AI Explorer, yaitu sistem kecerdasan buatan multimodal yang digunakan untuk klasifikasi tingkat kegawat daruratan dan juga diagnosis primer pada kasus darurat mata. Dan sistem ini menggabungkan metadata pasien atau gejala dan juga riwayat medis dengan gambar mata dari smartphone dan juga street lamp, serta memanfaatkan arsitektur DenseNet baru 1, Inception F3, dan juga XGBoost. Dan dicoba dilakukan pada lebih dari 2.000 pasien dari 5 rumah sakit berbeda. Dan model ini mencapai AUC hingga 0,988 untuk klasifikasi triage dan akurasi 80,8% untuk diagnosis. Dengan tambahan visualisasi GradCam dan juga Sharp, AI Explorer menawarkan solusi AI yang akurat, cepat, dan dapat dijelaskan
membahayakan dan juga sangat potensial untuk layanan kesehatan primer dan juga akurat. Sebenarnya penelitian terdahulu ini saya cuma memasukkan 2 karena yang lebih jelasnya sudah saya jelaskan di PPT yang sebelumnya. Kita masuk ke metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian sendiri, di sini kita ada 4 fase, yaitu yang pertama mengenai myopia dataset, yaitu tentang dataset, yaitu penyiapan datasetnya, preprocessingnya, pelabelannya. Untuk yang fase kedua yaitu model development, yaitu bagaimana kita menerapkan FG16 dan juga AI untuk modelnya dan juga mengenai akurasinya. Untuk yang ketiga itu model development, yaitu mengenai local interpretable model atau pakai OLM itu tadi. Yang selanjutnya kita user interface system, yaitu memakai Gradio Python package. Dan selanjutnya ini penting untuk diketahui mengenai klasifikasi yang seperti tadi saya jelaskan. Di sini ada yang mengenai emmetropia ini, yaitu low myopia, yaitu dengan sini ada plus 2D to min 0,25, satu ada myopia yaitu minus kurang dari minus 0,5, hypermyopia minus 5 hingga minus 6, dan juga pathological myopia lebih dari minus 5 seperti itu, dan juga terdapat di gambar. Baik, kita masuk ke dalam tahapan. Di dalam tahapan ini, yang pertama mengenai akuisisi dan juga pengolahan dataset. Tahap awal melibatkan pemilihan dan juga pengolahan data citra fundus dari 2 sumber dataset publik, yaitu myopia image dataset dan juga papilla dataset. Selanjutnya dilakukan proses processing berupa resize, normalisasi pixel, dan juga pembagian dataset. Dan pembukaan dataset final ini yaitu binary dataset dan juga final dataset. Yang kedua, pengembangan model deep learning atau CNN dan juga FG16 yang saya gunakan. Dan juga model ini dikembangkan menggunakan arsitektur FG16 dengan pendekatan transfer learning, dan juga alasan pemilihan FG16 adalah kestabilan kinerja yang terbukti dalam klasifikasi peta medis dan kompatibilitas tinggi dengan metode explainable AI, dan juga model deep learning menggunakan kombinasi data binary dataset dan juga final dataset lalu dikompilasi dan dievaluasi dengan metode performa berikut, yaitu akurasi, presisi, recall, dan juga advanced score. Yaitu kita masuk ke implementasi explainable AI. Setelah model gila, tahap selanjutnya adalah penerapan local interpretable model agnostic explanation atau LAM untuk menghasilkan visualisasi prediksi model. Dan LAM ini memberikan sorotan visual atau highlight terhadap area-area pada citra fundus yang dianggap paling berkontribusi terhadap klasifikasi model sehingga meningkatkan transparansi dan juga kepercayaan pengguna medis terhadap sistem AI ini. Dan yang terakhir yaitu mengenai pengembangan antarmuka web interaktif, yaitu sebagai bentuk penerapan praktis dibangun sebuah antarmuka web interaktif menggunakan framework Gradio. Dan fitur utama antarmuka ini yaitu pengguna dapat membuat citra fundus langsung dari perangkat, sama akan menampilkan hasil klasifikasi normal atau myopia atau tingkat keparahannya juga, dan juga disertai visualisasi LAM untuk menjelaskan nih area penting hasil prediksi. Dan antarmuka ini didata sebagai prototipe sistem diagnosis berbasis AI yang mudah digunakan, ringan, dan dapat diakses oleh pengguna medis maupun non-medis. Selanjutnya kita masuk ke data, seperti yang saya jelaskan tadi, kita menggunakan dataset dari Kaggle dan juga papilla seperti ini, gambar fundus mata label myopia dan juga normal. Dan ini pengumpulan langsung unduh dari dataset Kaggle itu sendiri, dan juga ada atributnya, ada gambar fundus retina mata dari citra retina dari pasien. Nah, untuk yang papilanya sendiri itu citra fundus retina dari pasien lengkap dengan data klinis juga label diagnosis, dan juga teknik pengumpulannya itu data diperoleh dari publikasi ilmiah dan ditetapkan oleh tim peneliti Spanyol dalam jurnal Nature Scientific Data pada tahun 2022, dan data dikumpulkan melalui pemeriksaan langsung oleh spesialis mata di Institute of Ophthalmology Foundation de Investigation Ophthalmologica atau PIOP di Spanyol. Dan setelah itu pengambilan citra dilakukan dengan kamera fundus resolusi tinggi serta disertai dengan data pengukuran biometrik mata. Atributnya sendiri di sini ada 4 citra fundus resolusi tinggi dari mata kiri dan juga mata kanan, data klinis, label klasifikasi berdasarkan diagnosis, dan juga informasi pasien. Yang terakhir deskripsi atribut di sini ada fundus mata, refraksi sferis, label myopia, dan juga data tambahan seperti usia dan juga informasi yang bisa dipakai untuk eksplorasi hubungan dengan resiko myopia. Dan ini di sini ada screenshot contohnya. Ya, untuk kesimpulan sementara, dalam proses perumusan topik judul tugas akhir saya, secara aktif melakukan diskusi dan juga komunikasi dengan dosen pembimbing untuk memastikan bahwa topik yang diangkat itu relevan, aktual, dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan keilmuan maupun kontribusi di bidang teknologi kesehatan. Judul awal yang saya ajukan itu adalah aplikasi diagnosis mata ini berbasis AI untuk mendeteksi kondisi mata berbasis website dengan metode deep learning. Namun, setelah melalui beberapa kali pencempurnaan bersama dosen pembimbing, terutama dalam hal kejelasan fokus dan juga penggunaan terminologi yang lebih spesifik, judul tersebut kemudian disetujui dan juga disempurnakan menjadi sistem deteksi myopia berbasis website menggunakan convolutional neural network atau CNN untuk diagnosis dini gangguan penglihatan. Perubahan ini menekankan pada 3 hal: penggunaan istilah myopia secara eksplisit sebagai fokus utama, penekanan metode yaitu CNN sebagai penekanan deep learning, yang ketiga tujuan akhir penelitian yang lebih aplikatif yaitu diagnosis dini gangguan penglihatan. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan dan juga pemaparan materi presentasi yang kedua. Mohon maaf kalau untuk penjelasan yang kedua ini ada kesalahan dari saya. Kita langsung lanjut untuk pembahasan presentasi materi ketiga. Baik, kita akan melanjutkan untuk menjelaskan dan juga memaparkan mengenai presentasi yang ketiga, yaitu implementasi proyek akhir dalam topik data collection dan juga preposition dataset pembuatan dan juga dokumen EDA. Dengan saya, Zeko Landari, dengan 4342145. Di sini kita membahas yang pertama yaitu pengumpulan data. Dalam penelitian ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, data yang digunakan untuk pelatihan dan juga pengujian model klasifikasi myopia berbasis citra fundus diperoleh dari 2 sumber dataset publik, yaitu dari Kaggle dan juga dari jurnal Nature Scientific Data. Untuk yang myopia image dataset ini merupakan dataset besar yang berisi lebih dari 120.000 gambar fundus dengan label kategori myopia dan juga normal. Dan dari dataset ini, peneliti saya menggunakan subset yang telah disesuaikan dan disimbangkan antar kelas untuk mendukung proses pelatihan model klasifikasi biner. Dan yang kedua, ada papilla dataset menyediakan citra fundus resolusi tinggi lengkap dengan data klinis dan juga label diagnosis mata. Dan juga dataset ini dikembangkan oleh tim peneliti dari tim Spanyol dan digunakan untuk memperkaya presisi citra dalam klasifikasi, terutama dalam membangun dataset akhir untuk klasifikasi tingkat keparahan myopia seperti low myopia, moderate myopia, pathological myopia, dan juga normal.
Dan kedua dataset ini kemudian diproses secara mandiri termasuk tahap penyaringan, pelabelan ulang, dan juga pengorganisasian ulang direktori sehingga membentuk dua struktur utama dataset yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu binary dataset untuk klasifikasi global miopia. Yang kedua yaitu final dataset untuk klasifikasi tingkat keparahan miopia. Dan sebelum memasuki tahap pelatihan model, data melalui proses eksploratory data analisis atau EDA untuk memahami karakteristik citra secara menyeluruh. EDA dilakukan guna mengevaluasi yang pertama distribusi kelas dan potensi ketidakseimbangan data, ukuran dan juga aspek gambar, nilai rata-rata RGB dan juga tingkat kecerahan antar kelas dan juga format file dan juga mode channel gambar dan atau RGB atau grayscale. Dan juga analisis itu penting untuk memastikan kualitas data sebelum masuk ke tahap preprocessing dan juga pelatihan model klasifikasi berbasis CNN yang dirancang. Nah ini untuk contoh data aslinya yang sebelah kiri itu miopia dataset, yang sebelah kanan papilla dataset. Dan untuk struktur data dari folder saya itu sendiri ada di folder dokumen, skripsi, terus masuk percobaan ada binary dataset dan juga final dataset, itu data utamanya, folder data utamanya. Setelah itu ada masuk ke binary dataset itu ada miopia dan juga normal dari binary dataset. Setelah itu ada final dataset, di sini ada low miopia, moderate miopia, normal, juga pathological miopia untuk strukturnya sendiri. Dan ini untuk binary datasetnya di sini ada untuk yang miopia dan juga normal. Dan di sini ada yang final dataset ada low miopia, normal, moderate miopia dan juga pathological miopia. Setelah itu ada kita masuk ke tahap EDA atau exploratory data analysis. Itu proyek ini bertujuan untuk memahami karakteristik dasar dari dataset citra kondisi mata sebelum memasuki tahap preprocessing dan juga pelatihan model klasifikasi. Dan ini dilakukan secara menyeluruh terhadap gambar-gambar dari dua kelas, yaitu miopia versus normal, dan juga EDA dilakukan sebelum tahap preprocessing guna mengevaluasi kondisi data mentah dan juga potensi masalah teknis serta distribusi yang tidak seimbang. Dan beberapa aspek penting yang dianalisis dalam proses ini adalah distribusi kelas, menunjukkan jumlah gambar di masing-masing kelas untuk mendeteksi potensi dan juga data imbalance. Yang kedua, distribusi ukuran gambar dan juga rasio aspek, dan juga mengamati variasi lebar dan juga tinggi gambar serta proporsi aspek rasio untuk mengetahui standar ukuran dan juga bentuk gambar. Yang ketiga ada scatterplot ukuran gambar, yaitu visualisasi hubungan antara lebar dan juga tinggi gambar yang membantu melihat konsistensi dimensi gambar dalam dataset. Ada yang selanjutnya nilai rata-rata RGB per kelas, yaitu menghitung intensitas rata-rata warna red, green, blue dari setiap gambar dan membandingkan perbedaan warna antar kelas. Dan selanjutnya ada distribusi brightness per kelas, yaitu menghitung dan juga memvisualisasikan tingkat kecerahan rata-rata atau brightness untuk melihat tren pencahayaan gambar antara kelas. Dan juga ada yang terakhir distribusi format file dan juga tipe channel gambar, yaitu mengevaluasi jenis ekstensi file JPG atau PNG dan mode warna RGB atau grayscale guna memastikan konsistensi input gambar. Nah, itu di sini kita masuk ke distribusi kelas, yaitu binary dan juga final dataset. Visualisasi ini digunakan untuk melihat jumlah citra pada masing-masing kelas, dan pada binary dataset terlihat distribusi antara kelas miopia dan juga normal. Sedangkan pada final dataset distribusi antara kelas normal, low miopia, moderate miopia, dan pathological miopia ditampilkan. Analisis ini membantu mendeteksi potensi ketidakseimbangan data atau class imbalance yang dapat mempengaruhi kerja model klasifikasi. Di situ ada screenshotannya, visualisasinya seperti apa. Itu yang kedua, distribusi ukuran dan juga rasio aspek gambar. Dilakukan analisis terhadap lebar, tinggi, dan juga rasio aspek dari seluruh citra untuk melihat konsistensi ukuran gambar. Dan hasil menunjukkan bahwa sebagian besar gambar memiliki dimensi yang seragam dan juga rasio aspek yang stabil. Sehingga proses riset saat proporsi dapat dilakukan secara efisien tanpa mengubah proporsi visual gambar secara signifikan. Yang ketiga ada scatterplot ukuran gambar. Di sini modelnya menampilkan hubungan antara lebar dan juga tinggi gambar. Titik-titik yang rapat dan membentuk pola diagonal menandakan bahwa dimensi gambar relatif seragam. Dan juga ini mengindikasikan bahwa dataset tidak mengandung outlier ekstrim dari sisi ukuran sehingga mendukung proses yang pelatihan model yang lebih stabil. Jadi di sini ada di sini dan juga di sini untuk yang binary dan juga final. Dan itu kita masuk ke rata-rata intensitas RGB per kelas. Dan di sini rata-rata nilai warna merah, hijau, dan biru dihitung dan dibandingkan antar kelas. Dan juga hasil visualisasi memperlihatkan adanya sedikit variasi intensitas warna antar kelas dan dapat menjadi fitur penting dalam proses klasifikasi. Dan juga analisis ini itu membantu memverifikasi apakah warna dominan pada citra dapat membedakan antara kondisi miopia maupun normal. R untuk merah, G untuk hijau, B untuk biru. Dan juga selanjutnya ada distribusi brightness per kelas, yaitu brightness atau tingkat kecerahan rata-rata gambar itu juga divisualisasikan berdasarkan kelas. Dan juga grafik menunjukkan apakah terdapat pola pencahayaan yang khas untuk masing-masing kelas. Dan juga ini penting karena pencahayaan yang konsisten akan meningkatkan kualitas data dan mengurangi kemungkinan model bias terhadap brightness. Dan setelah itu ada distribusi format file dan juga tipe channel gambar. Analisis ini memastikan gambar memiliki format file yang seragam JPG dan juga PNG dan berada dalam mode warna RGB. Hal ini penting untuk menghindari error saat pemrosesan data dan juga memastikan gambar sesuai dengan input standar model CNN dan juga gambar grayscale perlu dikonversi ke RGB saat preprocessing. Seperti itu. Baik, setelah itu kita masuk ke split dataset, yaitu training dan juga testing. Dataset dibagi menjadi dua bagian, 80% untuk data latih dan juga 20% untuk data testing, dan juga berdasarkan label. Dan stratifikasi ini memastikan proporsi antar skala itu sebanding jika dewa sukses, sehingga proses model lebih akurat dan juga tidak bias terhadap kelas tertentu. Dan semua langkah ini dilakukan sebelum proses preprocessing untuk memastikan pemahaman dari karakteristik besar dari dataset, sehingga model mesin learning yang dikembangkan itu bisa mendapatkan input data yang optimal dan juga konsisten. Seperti itu. Dan ini masuk ke penjelasan kode pada proses datasetnya. Jadi di sini ada dataset.py, yaitu ini untuk memproses dari dataset papilla, yaitu teman-teman. Itu di sini ada membaca file Excel-nya. Setelah itu kita masuk untuk pembagian dari struktur data yang normal, low miopia, moderate miopia, dan juga pathological miopia. Dan setelah itu pembuatan final dataset dari papilla ini, kode tersebut digunakan untuk membentuk struktur final dataset berdasarkan tingkat keparahan miopia, seperti yang saya sudah mention di sebelumnya. Dan setelah itu proses diawali dengan membaca file Excel, refraksi matanya. Setelah itu dibagi menjadi ke 4 kelas itu tadi. Dan setelah gambar kemudian disalin ke folder sesuai dengan kelasnya di dalam direktori final dataset, dan juga penataan gambar file gambar mengikuti format dari papilla. Dan dilakukan pengecekan ekstensi file sebelum diproses, dan juga seluruh struktur kelas dibentuk secara otomatis menggunakan US Maker Disk jika belum tersedia. Seperti itu.
Setelah itu kita masuk ke tahap preprocessing. Di preprocessing ini ada file yang bernama prepo.pg. Jadi di sini untuk binary dataset dan juga file dataset saya jadikan satu untuk preprocessingnya. Dan di situ di bawah ada output dari Python running Python prepo.py untuk binary dan juga final dataset. Dan juga untuk penjelasannya sendiri, kode ini digunakan untuk melakukan proses preprocessing pada citra fundus mata pada dua jenis dataset, yaitu binary dataset dan juga untuk klasifikasi dua kelas normal dan juga miopia, serta final dataset untuk klasifikasi multikelas normal, miopia, moderat miopia, dan juga patological miopia. Dan juga tujuan utama untuk preprocessing ini adalah untuk menyiapkan gambar dalam format yang konsisten dan juga siap digunakan untuk pelatihan modul CNN. Dan juga proses dimulai dengan mendefinisikan direktori asal, yang berisi dataset mental, serta direktori tujuan atau output, tempat hasil gambar yang sudah diproses pada preprocessing itu. Dan juga gambar yang ditemukan dalam masing-masing folder kelas akan dibagi baca menggunakan library PIL, kemudian dikonvertisi ke format warna RGB dan juga di resize ke ukuran standar 224 kali 224 pixel. Dan juga sesuai kebutuhan situs CNN seperti FCG16, yaitu data gambar dan juga labelnya dibagi menjadi dua subset, yaitu training 50% dan juga testing 20%, dengan metode stratifikasi berdasarkan label kelas agar proporsi antar kelas itu tetap seimbang. Dan setiap gambar hasil processing kemudian disimpan ulang dalam struktur folder yang terorganisir berdasarkan kelas dan juga subset data, training atau tesnya, misalkan gambar-gambar dari kelas miopia ini, yang masuk ke data latihan akan disimpan ke binary, preprocessing di dalam folder train dan juga miopia, dan seterusnya. Proses ini dilakukan secara otomatis untuk kedua dataset, binary dan juga final, melalui pemanggilan fungsi proses underscore dataset. Dan secara keseluruhan, kode ini memastikan bahwa seluruh gambar memiliki dimensi dan format warna yang seragam, dan juga telah dipisahkan secara terstruktur antara data latih dan uji serta tersimpan dalam folder yang siap digunakan untuk proses training model klasifikasi berbasis deep learning. Dan ini untuk datanya before preprocessing dan juga after preprocessing. Lihat perbedaannya, bukan? Baik, mungkin itu saja untuk presentasi materi PPT yang ketiga dari saya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata. Untuk materi presentasi yang ketiga, kita lanjut untuk presentasi materi yang terakhir, yaitu PPT yang keempat. Baik, untuk yang selanjutnya kita masuk ke materi presentasi yang terakhir, yaitu yang keempat, masih sama, implementasi proyek akhir, tapi mengenai topik yang berbeda, mengenai eksperimen model, dan juga source code hasil eksperimen, dan juga progress report dengan saya, Rizal Kaunari, dengan link 43421045. Jadi di sini kita langsung masuk ke pelatihan model, yaitu training model untuk yang binary dataset dan juga final dataset. Di sini untuk binary seperti binary terlebih dahulu, di sini ada file train model underscore binary.py. Di sini data augmentation terlebih dahulu. Untuk contohnya seperti ada output mengenai akurasinya, yaitu precision, recall, advanced score, dan juga support. Di sini ada akurasinya, ada outputnya. Seperti itu untuk penjelasannya di sini. Untuk yang training modelnya itu model klasifikasi bin yang dibangun menggunakan arsitektur RDC16 dengan fine tuning pada 4 lapisan akhir setelah ditambahkan layer fully connected di atasnya. Dan juga dataset binary preprocessed ini digunakan dengan automasi citra untuk memperkaya data latih, dan juga model dilatih selama 15 epoch dengan mekanisme early stopping dan juga checkpoint. Dan juga hasil evaluasi menunjukkan performa sangat tinggi dengan akurasi prediksi mencapai 98% serta nilai precision, recall, dan juga advanced score yang seimbang di kedua kelas. Confusion matrix memperlihatkan bahwa model mampu mengklasifikasikan mayoritas gambar dengan benar dengan hanya sedikit kesalahan klasifikasi pada kelas miopia, dan hasil ini menunjukkan bahwa model berhasil belajar membedakan dua kelas secara efektif dan juga statis. Kita lanjut untuk yang training model final dataset. Di sini seperti sebelumnya ada training model underscore multiclass.py, ada contoh kodenya. Sebelah kiri untuk yang sebelah kanan itu outputnya, jadi ketika kita running seperti apa hasilnya, dan juga output dari masing-masing akurasinya seperti apa. Untuk penjelasannya sendiri di sini, untuk yang multiclass classification ini, model klasifikasi multiclass dibangun menggunakan arsitektur FVG16 tanpa pelatihan ulang atau free semua layer, dengan tambahan layer fully connected di atasnya, dan juga dataset yang digunakan adalah final preprocessed yang terdiri dari 4 kelas normal, miopia, moderate miopia, dan juga pathological miopia. Dan juga data dilatih selama 15 epoch dengan augmentasi citra dan juga mekanisme early stopping. Dan hasil evaluasi menunjukkan akurasi validasi sebesar 78%, namun performa antara kelas sangat bervariasi. Jadi ada kelas normal mendominasi akurasi dengan elemen tinggi 0,87, sementara kelas lain seperti pathological miopia tidak terdeteksi sama sekali karena adanya ketidakseimbangan data. Dan Confusion matrix menunjukkan ketidakseimbangan klasifikasi yang mengindikasikan perlunya penanganan terhadap data imbalance untuk meningkatkan kerja model pada kelas minoritas. Tapi itu karena dari dataset patternnya sendiri untuk kelas-kelas pathological miopia itu memang datanya memang sedikit seperti itu. Kita masuk ke interface atau antarmuka sistem deteksi miopia berbasis burst. Jadi di sini sebelah kiri ada contoh code-nya seperti apa. Untuk namanya sendiri saya miopia underscore gradio underscore f.py, dan sebelah kanan itu ada output dan juga localhost interface bagaimana visualisasi dari localhost saya. Di sini ada tulisan deteksi miopia dari citra fundus mata, dan juga ada deskripsi unggah gambar fundus mata. Sistem akan mendeteksi apakah mata Anda termasuk normal atau miopia, dan jika miopia akan terdapat muncul klasifikasi dari miopianya itu sendiri. Nah, sebelah kiri ada form unggah gambarnya, di tengah-tengah ada hasil diagnosisnya, dan juga di sebelah kiri ada visualisasi dari lem yang seperti saya mention di beberapa presentasi sebelumnya. Dan setelah itu di sini ada mengunggah gambar. Jadi mengunggah gambarnya yang pertama itu bisa langsung dari file di perangkat kita itu sendiri. Yang kedua kita bisa drag and down. Setelah itu kita juga bisa dari akses webcam. Yang ketiga kita juga bisa paste from clipboard seperti itu.
Dan juga di sini antarmuka sistem dirancang menggunakan framework Gradio dan juga digagas secara lokal melalui browser. Dan juga pengguna dapat mengunggah secara fundus mata melalui tombol unggah atau dengan drag and drop langsung ke area yang tersedia seperti yang telah saya mention sebelumnya. Setelah dengan diunggah, sistem akan melakukan klasifikasi apakah mata termasuk normal atau miopia. Dan apabila hasilnya miopia, sistem juga menampilkan tingkat keparahannya, low, moderate, atau pathological. Dan juga selain hasil diagnosis berbasis teks, sistem juga menampilkan visualisasi interpretatif menggunakan metode lain untuk menunjukkan area gambar yang paling mempengaruhi prediksi model. Dan juga semua proses dilakukan secara otomatis hanya dengan satu klik pada tombol diagnosis sekarang. Jadi sistem ini mudah digunakan oleh pengguna umum maupun tenaga medis. Dan di sini nanti adalah contoh hasilnya, mungkin bisa saya taruh di sini. Dan itu contoh hasilnya di sini bisa terlihat di layar untuk deteksi miopia dari fundus mata. Di sini hasilnya seperti yang itu cetak fundus matanya dan mata Anda termasuk kategori normal, ada koefidensi deteksinya berapa, yang juga akurasi dari model binarinya itu berapa. Dan sebelah kanan itu ada visualisasi lainnya. Kenapa kok dia dikategorikan normal, itu ada keputusan dari AI-nya itu sendiri. Dan yang di bawah ini untuk contoh ketika deteksinya itu miopia, dan untuk kali ini deteksi miopia itu pathological miopia dengan confidence interval 100% dan confidence levelnya 100%. Dan juga muncul ke model klasifikasi binary dan juga akurasi model multiklase seperti berapa. Dan juga di sebelah kanan itu ada visualisasi dari line itu sendiri seperti sama yang kayak yang di atas dengan normal. Dan ini ada terakhir mengenai progress report dari proyek akhir saya. Ini saya taruh di atas di sini pada dulu. Jadi di sini untuk yang pertama itu pengembangan sistem deteksi miopia berbasis website dengan CNN dan juga lain di sini. Jadi mulai Januari hingga bulan Juni. Yang pertama, presentasi konsep dan juga diskusi awal dengan dosen pembimbing di bulan Januari. Februari kita revisi dan juga visualisasi topik serta alur skripsi. Yang bulan Maret kita pengumpulan dan juga eksplorasi data set, mencari-cari datasetnya itu. Dan bulan April kita training dan juga model AI, CNN dan juga CG16 dan juga multiclass. Di Mei kita memulai sistem web atau Gradio dan juga integrasi AI dan juga lain. Dan untuk yang bulan Juni, uji sistem evaluasi performa model dan juga persiapan laporan akhir. Dan juga kita isi bulan Juni ada tulisan we are here. Setelah itu di kanan ada complete activity. Jadi yang pertama kita ada penyusunan dan juga persetujuan konsep serta judul skripsi dosen pembimbing, revisi alur penelitian penyusunan metodologi dan juga pembentukan suatu sistem. Ada juga pengumpulan dua data utama miopia image dataset dan juga papilla, preposisi lengkap untuk binary dan juga multiclass dataset. Yang kelima ada training model CNN berserta di 16 dengan hasil akurasi validasi tinggi yaitu 98%. Yang terakhir adalah implementasi yang terungkap menggunakan berbasis tiga dan juga terintegrasi dengan model dan juga visualisasi lain. Dan sebelah kiri bawah itu ada plan dan juga aktual. Jadi ada grafik yang menunjukkan plannya di sini berwarna biru gelap, untuk yang biru muda di sini aktualnya seperti apa, dan di sini plannya 45% dan juga aktualnya 50%. Dan juga untuk ongoing activity di bulan selanjutnya di sini ada finalisasi evaluasi sistem menggunakan data uji tambahan seperti yang saya mention sebelumnya. Jikalau saya ingin menggunakan data klinis dari Rumah Sakit Mata Undaan, seperti itu, ingin menambahkan data dari sana. Dan untuk data uji juga, setelah itu yang kedua uji coba sistem olah penggunaan non teknis untuk feedback UI dan juga UX-nya. Di sini nanti saya akan melanjutkan implementasi di UI-nya dengan lebih baik. Jadi ada fitur-fitur lainnya seperti ada edukasi untuk pengguna dan juga lebih baik. Jadi nggak yang cuma lokal yang tadi untuk modelnya, tapi juga ada website yang sudah banyak fiturnya seperti itu. Yang ketiga, penyempurnaan model multiclass pada kelas minoritas seperti yang sudah ada sebelumnya. Kalau beberapa kelas di multiclass ini datanya itu tidak seimbang ataupun dikit datanya. Jadi penyempurnaan model untuk kelas minoritas ini perlu dilakukan. Setelah itu yang keempat, dokumentasi penulisan laporan akhir dan juga persiapan presentasi dosen pembimbing. Jadi untuk presentasi untuk arah sempro. Dan yang kelima, rencana deploy sistem ke server publik. Ini semoga nanti bisa juga rencananya juga akan deploy untuk ke server publik. Tapi disesuaikan dengan kondisi untuk kedepannya nanti. Jadi mungkin itu saja pemaparan dan juga presentasi dari saya mengenai tugas ujian akhir semester dalam proyek mata kuliah proyek 2. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dari presentasi, dari pembukaan presentasi pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup presentasi saya pada kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. See you next time.